tiku, tutik-tak suara sepatu kuda. Saya bersyukur karena semua yang diungkapkan itu benar. Dan saya yakin kalau kembali ke yang tadi diungkapkan Pak Andri, kalau ini dilakukan berulang-ulang, repetisi, maka akan lebih banyak lagi. Karena memang Yesus itu kaya. Jangan sampai Yesus yang begitu kaya, lalu kita yang mengikuti begitu miskin, karena kita jarang merenungkan kayanya Yesus. Semakin sering kita merenungkan, semakin kaya. Semakin itu sering kita ingatkan pada anak-anak, maka anak-anak juga akan semakin kaya. Jadi kita ini mau membuat anak kaya atau tidak juga ditentukan oleh sikap kita. Tapi saya percaya kita akan membuat anak-anak itu pelan-pelan menjadi kaya akan sikap karakter Yesus. Saya merenungkan mengenai Yesus itu siapa. Ringkasnya, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Karena itu semua yang mengalir dari Yesus sifatnya menyelamatkan. Kalau istilah buku ini judulnya. Jadi sekali lagi, Yesus adalah Sang Juru Selamat, sehingga semua yang mengalir dari hidup Yesus sifatnya menyelamatkan, sifatnya membangun. Mengapa Yesus bisa seperti itu? Yang paling dasar adalah Yesus mempunyai sikap rendah hati. Keselamatan hanya akan bisa mengalir dari sosok yang rendah hati. Kalau orang itu nggak rendah hati, kita nggak bisa mengharapkan keselamatan, hal yang baik, hal yang membangun mengalir darinya. Maka kata kuncinya itu adalah sikap rendah hati. Lalu yang juga menarik adalah bahwa rendah hati Yesus itu yang melahirkan keselamatan, yang mengalirkan sikap membangun, itu juga tertuju kepada orang yang hina-hina. Kita ingat ketika ada wanita berzina, sah untuk dibunuh dengan cara dirajam, sah. Tapi Yesus mengalirkan keselamatan. Yesus mengalirkan sesuatu yang sifatnya membangun. Orang ini menjadi terharu karena Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Orang ini dibesarkan hatinya. Sah dibunuh, tapi Yesus membesarkan hati. Jadi orang yang terpuruk itu oleh Yesus dihargai, dibangun, diselamatkan. Luar biasa kan? Nah, jadi yang kita harapkan mudah-mudahan sikap menyelamatkan, sikap membangun yang ada dalam diri Yesus itu juga pelan-pelan ada di dalam diri anak-anak, supaya anak-anak itu juga nanti mengalirkan seperti yang dialirkan oleh Yesus. Saya juga merenungkan mengenai pergaulan Yesus, mengenai sosialisasi Yesus. Ini luar biasa. Yesus itu pede, tapi tidak sombong. Pede banget bersosialisasi secara luas juga terhadap segala lapisan. Lapisan apa saja Yesus bisa masuk. Dan bukan sekedar masuk, tapi mengalirkan hal yang sifatnya membangun, hal yang sifatnya menyelamatkan. Dengan orang-orang yang secara sosial kelas tinggi, ahli Taurat, orang Farisi, bisa. Dengan orang berdosa, bisa. Yesus bisa bergaul dengan semua lapisan dan konsisten, bukan ikut arus, tetapi mengalirkan keselamatan, mengalirkan sesuatu yang sifatnya membangun. Nah, jadi sekali lagi benang merahnya adalah bahwa Yesus penyelamat. Anak-anak juga kita usahakan menjadi penyelamat dan bukan perusak. Adam manusia lama perusak.
Yesus Adam baru, pembangun, penyelamat. Adam membantah, mengkhianati perintah Tuhan. Yesus mentaati kehendak Allah. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, resepnya Yesus itu sederhana. Hanya dengan bersikap rendah hati, hanya dengan bersikap taat kepada Allah, maka dari situ keselamatan, hal yang baik, yang membangun bisa diharapkan. Di luar itu tidak ada rumusnya. Nah, jadi kalau saja anak itu seperti itu yang tumbuh dalam dirinya, saya percaya anak kita akan menjadi Mesias-Mesias kecil, akan menjadi sang juru selamat kecil-kecil di tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka biasa bergaul. Orang Katolik adalah garam dan terang. Gak apa-apa sedikit, gak apa-apa kecil, yang penting menjadi garam, menjadi terang, menjadi yang berpengaruh. Jadi Yesus itu sosok yang punya kualitas. Hatinya berkualitas, hatinya kudus. Dari yang seperti inilah bisa diharapkan bahwa yang namanya keselamatan, yang namanya hal yang sifatnya bangun bisa mengalir. Saya punya satu stok video, nanti saatnya akan saya posting. Bapak Suci Paus Fransiskus tentang pendidikan. Salah satu yang dinyatakan oleh Bapak Suci adalah pendidikan bisa mengubah manusia dan dunia. Pendidikan bisa mengubah manusia dan dunia. Anak-anak lewat pendidikan bisa mengubah manusia dan dunia. Pendidikan apa? Pendidikan karakter. Yang rendah hati seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Yang terakhir, kalau bicara mengenai pendidik, Yesus itu pendidik yang punya wibawa. Di kitab suci itu juga ada pendidik yang lain. Ahli Taurat itu pendidik, Farisi itu pendidik, tapi nggak punya wibawa. Yesus pendidik yang punya wibawa. Karena apa? Karena dia menghidupi, dia melaksanakan apa yang diajarkan. Nah, mudah-mudahan kita juga menghidupi sikap-sikap Yesus yang kita ketahui, yang mau kita tanam, kita tumbuh kembangkan dalam diri anak. Terima kasih.